diisi oleh narasumber ya, Pak Irman. Mohon Bapak Ibu diikuti ya. Kalau bisa langsung praktik ya, biar Bapak Ibu bisa. Kepada yang sudah bisa, itu silakan di-share kepada temannya. Ya, kepada rekan-rekannya. Supaya apa? Supaya dia lebih cepat progresnya. Ya. Tadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya, dan tetap semangat ya. Dalam kondisi seperti ini tetap semangat, dan saya harapannya nanti Bapak Ibu minimal sebulan 2 kali itu bisa ketemu dengan siswanya melalui virtual. Ya, dengan Zoom meeting itu nanti Bapak Ibu bisa menyapa lah siswa yang akan diajar, minimal yang gratis saya itu berapa? 45 menit kan? Minimal itu bisa untuk mengabsen. Ya, jadi harapannya seperti itu. Nah itu saja, terima kasih atas partisipasinya dan mohon diikuti. Ini sudah difasilitasi oleh sekolah, jangan disia-siakan sehingga ke depan kita bisa lebih maju lagi sesuai dengan moto kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan arahannya, dan kita berdoa bersama-sama agar salah satunya tadi yang berhubungan dengan keuangan atau yang kita katakanlah dapat terrealisasi secepatnya Mama ya. Semoga, dan semoga kegiatan kita selanjutnya terutama hari ini menjadi ladang amal ibadah kita guna peningkatan layanan kita terhadap peserta didik. Acara berikutnya sebelum ke inti, sebelum harusnya kopi free, namun konsumsinya setelah ini ternyata belum ada, belum siap. Jadi maka tes kopi atau ngetes aja dulu sambil tim TKJ sebagai narasumber kita menyiapkan materi atau paparan yang akan disampaikan. Atau mungkin Pak Irman bisa di-share juga di grup materi yang kemarin sudah disiapkan di dalam bentuk soal. Maka Pak Irman dan tim TKJ yang lainnya. Jadi sekarang kita ke menu atau pembahasan materi tentang LNI. Bagi yang sudah terbiasa, ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang bukan baru bergabung ya, tapi ikut bergabung. Jadi kepada yang baru, kita pelaksanaan daring menggunakan LNI. Jadi Bapak dan Ibu yang baru, kita sudah menggunakan LNI. Dan kemarin saya Inpek, Bina Mutiara juga sudah ingin seperti kita yang kemarin dulu. Jadi mereka juga ingin mencontoh kepada sekolah kita. Ini yang di LNI bagi yang baru, dan bagi yang sudah biasa, kemarin saya sempat sharing dengan kurikulum. Jadi jangan hanya memberikan tugas saja. Jadi tugas anak itu kan posisinya mengerjakan, tetapi materinya tidak ada. Nah misalkan ini untuk yang pertama bagi yang baru bergabung dan guru-guru yang sudah terbiasa mungkin Pak sudah jadi akunnya sudah dibuatkan dan passwordnya juga sudah. Ini tampilan yang pertama tadi ada username dan password. Setelah itu kalau kita posisinya untuk membuat tugas, alangkah baiknya kita buat dulu materinya, karena materi sini pasti akan tertumpuk oleh materi-materi pelajaran yang lain. Jadi anak mungkin susah untuk melihat. Jadi paling clue-nya juga mungkin ada mata pelajaran, ada KIKD yang akan disampaikan. Mungkin jadi anak di materinya tersebut kan tertumpuk.
Jadi pada saat pembuatan tugas, kita buat tugas, di sini kan ada tambah tugas esai misalkan, yang biasa kalau pilihan ganda biasanya digunakan untuk PPS dan PAS. Jadi tambah tugas esai di sini. Nah, judul di sana kita buatkan dulu Pak. Pelajarannya apa? Kita pilih pelajaran. Kelasnya kelas berapa? 12. Ini seperti biasa kita. Nah, di sini info kita masukkan materi. Jadi materinya double. Yang pertama ada di materi yang di menu materi, tapi di sini info di sini kita isi. Apakah itu bentuknya mau link, mau materi yang akan disampaikan. Jadi anak misalkan mencari jawabannya kan tidak susah. Jadi kalau misalkan tidak diisi infonya di sini, apa-apa saja yang akan dijawab oleh anak. Kalau misalkan kita ambil materi, otomatis materi tersebut kan tertumpuk. Jadi anak pasti cari, karena kan keterbatasan HP layarnya segede gini. Kalau di laptop kan masih gede. Jadi anak mungkin cari-cari dulu, jadi kasihan. Nah, kita persingkat di sini materi tugasnya apa di info ini. Mau dikopikan, Ctrl V atau paste dan sebagainya silakan. Tapi kalau mau kita kan nanti kan belajar membuat link ataupun Google Doc, spreadsheet dan sebagainya kan ke akun masing-masing. Jadi otomatis kita punya dua akses. Yang pertama akses ke link kita yang bagikan siswa, apakah anak mengakses atau tidak. Yang kedua link di sini, jadi di absen pada saat materi tidak dibatasi Pak, cuman ada keterbatasan kalau di gambar. Tapi kalau misalkan kita mau share lebih detail dengan gambar, tadi di sharing itu Pak. Jadi linknya di copy di sini. Misalkan kita buat link, nanti anak sebelum menjawab kan pasti mengklik dulu. Silakan buka link ini untuk membuka penjawaban filenya atau materi yang akan gitu. Kata-kata bebas. Kalau misalkan mau disamakan dengan materi yang ada, tidak masalah. Itu untuk materi soal juga sama. Untuk penjelasan ini sudah ada remong-remong. Oh iya. Yang materi kan ada, yang link materi itu, yang sebelah kiri, yang menu, yang menu, ya itu. Gimana kalau materi misalkan di situ bisa? Coba iya. Jadi maksudnya gini Bu, materinya Ibu bisa double. Yang pertama ini untuk materi penyampaian ke kurikulum. Cuman kalau di anak nanti pelajaran di ATPH, jurusan ATPH tersebut pasti akan banyak materi berbeda, materi Bu Yeni, materi Pak Agung, materi Pak Budi, terus materi Bang Nandi. Tidak ya, kalau Bang Nandi. Jadi maksudnya jadi biar tidak tertutup. Ya, kalau misalkan di sana dibuat, itu kan otomatis kurikulum mana materi yang disampaikan KI ini, misalkan kontrol kurikulum. Ternyata ada. Nah, kalau di sana kan anak pasti susah, jadi nyarinya karena keterbatasan HP kita 5 in, anak kan bisa ya 3 in setengah gitu. Jadi kasihan. Untuk mempermudah anak, jadi kita isi di info yang tadi di tugas. Jadi double. Dan mau saya kan mau bikin, karena klik materi Pak. Ada contoh materi, klik pertemuan web server. Detail. Daripada Ibu ngetik lagi, ini kopikan di sini kalau ada filenya. Karena ini tidak ada file bentuknya upload, otomatis tidak akan ada filenya. Kalau misalkan materi biasanya kita kopikan dari Word atau Notepad dan sebagainya, di sini pasti akan tampil. Jadi Ibu Bapak tidak usah ketik lagi
biasakan ngetiknya sendiri, jangan menyuruh ke yang lain. Jadi biar bisa lah sama, karena kan sekarang udah 2021 malu kalau misalkan kita udah punya akun pas udah nama orang bapak bilang orang jadi ada lagi Bu. Anak suka nanyain, Bu, belum terbit gitu. Nah, cirinya gimana Pak? Terbit dan tidaknya? Jadi kalau misalkan Ditugas lah, ditugas. Ciri terbit dan tidaknya. Jadi kalau ibu dan bapak mungkin tidak akan bisa tampil di sini, tapi kalau posisinya nanti masuknya admin akan tertera nanti jam berapa dia akan diterbitkan. Oh, sama admin berarti ya? admin. Kamu admin Pak, kami Marius Tigo kan kita tahu, jadi kami harus diberikan admin saya dulu. Jadi nanti diperiksanya oleh admin Bu. Biasanya kan admin di kita kan suka baik hati dan bersabar, Randy. Jadi dia suka ini kalau misalkan kita lupa tanggalnya salah, jamnya salah di publisnya, otomatis bapak admin kita baik hati, ya itu dulu cuma melihat ke 2004 ya. Jadi kita kan selama ini kayak saya juga kadang suka salah gitu. Ternyata jamnya jam tanggal 2020 kebanyakan karena bekas sebelumnya pas kemarin 2021 ternyata salah gitu bulan. Jadi 06 karena jadi 02 harusnya Februari 2020. Di akun anak akan tertera mata pelajaran. Jadi makanya kita harus benar-benar kita jurusannya apa, kelasnya berapa, jadi anak bisa mengakses siapa sesuai jadwal. Kalau misalkan jadwal kebanyakan kan jadwalnya dimulai jam 7.15. Yang ya diaktifkannya kan jam 7. Jadi pasti sama-sama karena keterbatasan anak-anak kita, karena mengakses anak-anak kita biasanya suka ada yang sore, malah kalau kelas 12 kan suka santai, jadi dibukanya nanti ada aturan. Saya juga kan 7.15 sampai jam 23.00. Karena kenapa? Karena kan anak-anak yang di sini khususnya di SMK kita, tidak tahu kalau di sekolah lain itu terlalu santai, jadi ngerjakan nanti mungkin mengi izin bulan kuota 2 kabur pemain gitu. Yang ketiganya mungkin nunggu teman-temannya dulu. Jadi tampilnya di sini admin akan memeriksa riwayat login pengguna. Jadi misalkan ibu login, nah di sini ada nanti bisa dilihat di tugas, nanti tugas yang tampil. Ini kan posisinya admin. Nah tugas yang di sini kalau misalkan ini kan nanti ada terbitkan, tutup. Nah ini fungsinya ini untuk kalau misalkan kita salah, di sana kan ada pembuat Ibu Suprapti SPD 11 Februari 2021 jam 2. Nah di sana kan di soal nanti ada tanggal berapa, harus jam berapa, nanti akan diterbitkan oleh admin, oleh Pak Randy. Jadi Pak Randy yang mengedit lagi kalau misalkan ada yang salah. Pelajarannya harusnya mungkin si Bu Supra jam 9, tapi ternyata ini kan bisa digeser-geser. Jadi anak nanti akan tahu. Bikin tab baru ya tulisan tab baru jadi itu keluar
Jadi ini dicontohkan siswa ya. Jadi siswa kan masuk jurusan Bu Yani. Jadi siswa ATPH ini kan masuk. Nanti yang tampil di anak itu seperti apa? Ini gambarannya. Cuman bedanya kalau di sana biasanya HP, di sini laptop jadi lebih gede tapi. Bu, mengulang Yudiarti, Bu Yani, oh, ajar Bu Yudiarti. Nah di Yudiarti yang tampilnya itu tugas Pak. Itu kan di sana ada tugas terbaru di home lagi, home Pak. Ya. Nah ini kan ada tugas terbaru. Ini model pertemuan kedua. Ini pertemuan keduanya pertemuan apa gitu? Kok kita berdua janjian atau bagaimana? Ini kan kurang jelas. Jadi contoh ya, punten. Jadi contoh untuk pertemuan kedua nanti bisa diperjelas untuk guru mata pelajaran masing-masing. Inilah model menganalisis kebahasaan dan mengkonstruksi sebuah artikel. Satu di bawah, yang 10 di atas. Jadi anak pasti akan mengerjakan yang atas dulu, yang gampang dulu. Ya. Judul. Jadi kalau misalkan kita samakan aja persepsinya oleh kurikulum. Jadi bagaimana Bu? Oh, nanti ada di grup akan penggunanya misalkan kelas dulu, pelajaran dulu atau apa nanti akan di grup oleh ibu kurikulum. Jadi intinya begini Bapak Ibu, tampilan yang akan ada di siswa. Di sini saya buat dua contoh ya, ada yang kodenya 1210 dan 1203. Untuk 1203 itu tugasnya terbuka di admin sudah terbuka. Tetapi siswa tersebut sudah mengerjakan, jadi munculnya lihat nilai. Nah, di siswa untuk tugas yang use item tag untuk 210 tugas itu sudah terbuka, siap dikerjakan dan siswa belum mengerjakan, maka di situ mulai mengerjakan. Jadi seperti itu saja. Tapi kalau tugas ini tertutup, saya tutup lagi yang tugas yang use item ini. Nanti munculnya tidak mulai mengerjakan. Jadi ini juga keterbatasan bandwidth tadi juga kalau misalkan kita di sini kan ini juga semua terhubung, ada yang kuota masing-masing, memang ada yang terhubung ke ruang guru, jadi proses isinya pasti akan Sekarang kita lihat ke yang nomor 210 itu yang use item. Sekarang tugasnya saya tutup ya. Di siswa munculnya seperti itu. Memang karena siswa belum mengerjakan. Jadi Bapak Ibu, yang wali kelas terutama arahannya seperti itu. Jadi kalau memang siswa belum mengerjakan dan memang tugas posisinya sudah ditutup, tampilannya seperti itu akan berbeda. Iya. Tapi kalau tugas terbuka, walaupun terbuka dan siswa sudah mengerjakan, akan ada lihat nilai. Itu berarti siswa sudah mengerjakan. Bisa mengeceknya seperti itu. Jadi diperjelas lagi. Kalau ada lihat nilai, otomatis itu sudah mengerjakan. Kalau misalkan belum mengerjakan, di sana pasti belum ada tanda lihat nilai, bendera lihat nilai itu perbedaan. Ada lagi untuk ini kan tampilan untuk siswa sudah, guru sudah, admin juga sudah. Jadi semuanya sudah ditampilkan untuk e-learning. Bagi yang baru bergabung mungkin ada beberapa pertanyaan atau tidak ada, mudah-mudahan tidak ada gitu. Untuk
melihat absen di tugas koreksi. Selanjutnya untuk pengunduhan nilai bagi yang biasa ke teman-teman ngedownloadkeun terus di share di grup ya untuk mengecek kehadiran siswa tersebut. Nah di tugas koreksi. Nah untuk nilai ini kita yang sudah terbiasa yang baru mungkin bisa sama-sama. Di sini kan sudah ada kalau gurunya pas respon otomatis langsung dikoreksi. Tapi kalau slow respon no semuanya. Ini berarti Faisan termasuk yang pas respon gitu. Jadi soal ayah budak kerjakan langsung dikoreksi. Kalau saya no semua Pak. Bener sumpah. Itu terjadi. Nah, selanjutnya ini masih ada yang pantau ujian, print dan ekspor ke Excel. Nah di sini untuk print ini tampilannya ada yang PDF kelas berapa yang di jumlahnya berapa. Jadi siswanya berapa, misalkan 25 ternyata yang mengerjakan 22, berarti 3 orang tidak mengerjakan. Nah itu langsung ada yang luring, ada yang benar sakit ataupun tidak punya kuota untuk nilai. Ada untuk seputar ini? Ya, untuk format dari jadi di sana underscore mapelnya apa? Jadi sama, jadi nanti akan kelihatan akan mungkin tidak susah mencarinya. Oh itu pelajaran apa sih? Materi itu pelajaran apa? Jadi anak pada saat mengerjakan tugas ternyata materinya ada di sini. Jadi anak akan gampang menemukan jawabannya. Jadi tidak browsing di Google. Mapelnya berarti pelajaran apa? Misalkan dengan Pak. Contoh di bawah, misalkan matematika underscore materi, boleh disingkat ya kalau terlalu panjang. Tapi nanti juga di aplikasi akan panjang. Sudah, berarti ya 3 ya. Materi judulnya di ini ya untuk persamaan pemberian baik itu materi ataupun
Kalau tugas mah sudah terbiasa dia. Tugas mah sudah biasa. Jadi ini untuk materi ya, Pak. Untuk penamaan judul materi biar sama penulisannya. Jadi tidak seperti tadi pada pertemuan dua pelajaran apa kan anak mungkin akan susah mencari pelajaran yang akan dijawab oleh mereka ataupun untuk mengunduh materinya. Jadi contohnya misalkan di matematika pada saat pembuatan materi berarti judul yang ada bintang merah itu kita isi matematika pertemuannya keberapa, KD-nya apa dan materi yang akan disampaikan. Itu saja ya. Jadi biar sama gitu. Jadi anak ternyata ini pelajaran ini. Jadi anak mungkin gampang lah mencari. Tugas sama. Kalau untuk tugas otomatis sudah terbiasa karena diawali dengan tugas PAS, tugas PTS, tugas matematika pasti sama lah itu sudah terbiasa. Ada ini lagi seputar e-learning. Di menu pengumuman kita dapat menyampaikan informasi ke siswa. Guru pelajaran matematika misalkan menyampaikan bahwa besok akan dilaksanakan ulangan atau pertemuan ini akan sampai di pengumuman. Jadi silakan dibuat, dicoba-coba dulu. Di pesan juga sama menu pesan. Nah ini pesan, judulnya apa, tanggalnya harus tanggal kapan, kontennya apa, isinya yang akan disampaikan di pesan tersebut. Coba Pak. Jadi kita gunakan ya menu-menu yang ada di e-learning. Jadi yang pertama pengumuman, kita dapat menyampaikan informasi baik ke guru, baik ke siswa. Kesan juga sama, penerimanya siapa? Kita harus ingat usernya, kode user, misalkan ke siswa. Ini kan kalau diklik pasti ada pertanyaan nama atau email. Terus isi pesannya apa? Namanya siapa Pak? Siswa contoh gitu. Ini kita coba aja nanti gunakan karena ini keterbatasan ini ya Pak, progresif jadi buffering. Jadi di e-learning seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oh. Sebenarnya gini Bu, kalau misalkan di posisi admin semua kegiatan akan terpantau. Tapi kalau misalkan posisinya di guru, kita terbatasnya hanya bisa pantau saja. Jadi makanya ya, jadi kalau misalkan anak belum beres mengerjakan, anak misalkan sudah putus jaringan, bukan putus hubungan, putus jaringan, jadi otomatis digantung gitu ya, itu nyampe apa belum, apa seperti itu. Jadi makanya si posisi dia mengerjakan itu stuck di sana, jadi sudah aja, tapi insya Allah tersimpan. Cuman posisinya harus minta direset oleh admin. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalkan ibu langsung cepet-cepet ke adminnya, karena di posisi guru kan tidak ada menu untuk mereset dan sebagainya. Jadi adanya di admin. Jadi ibu hanya bisa mantau saja. Mudah-mudahan karena 10 menit terus beres. Jangan nanti tos, iyalah tos keluar gitu. Padahal
tapi nilainya baru mengerjakannya cuma misalkan dari 5 soal baru 1, itu posisinya itu, makanya ibu setidaknya langsung ke konfirmasi itu saja. Mungkin ini Bu menambahkannya, jadi ada beberapa kualitas memang sama kejadian seperti itu, tapi mereka ingin mencoba sendiri Pak. Jadi Pak ini dengan batas anak mahal gitu. Jadi sama saya dikasih akun guru yang lain Bu. Misalkan Bapak ini siapa? Oh akunnya ini, silakan dibuka tapi izin dulu Pak. Kalau kayak gitu ada nggak apa-apa gitu ya untuk kepentingan anaknya masing-masing. Jadi si gurunya sudah bisa melihat mantau anaknya kelasnya gitu. Jadi intinya untuk mencatatnya selain menghubungi ke admin mungkin bisa membuka akun guru mapel yang hari itu KPM gitu. Tapi jarang Bu, kalau pas hari itu jarang ada yang buka Bu. Jarang buka. Apalagi kalau di apa saya lihat kan kebanyakannya siang sampai pagi itu udah banyak tuh ya. Rata-rata udah jam 6 sore itu udah hampir 90% betul. Jadi pas saya cek dia kekunci sekitar jam 9 malam tuh udah nggak ada yang sampai ke gitu. Udah bisa langsung kembali. Makanya pada saat ibu nanya Pak ini kenapa memang tugas belum aktif gitu. Kalau pas sekarang rata-rata seperti itu Bu. Kalau di masalah yang perlu dikunci. Kecuali memang saya kadang kelewat Bu ya. Saking banyaknya tugas gitu. Pas saya buka masih ada yang kekunci di balik kelas Pak. Ini kekunci minggu yang lalu kuncinya soalnya anaknya nggak komunikasi ke wali kelas. Ya. Ada 1 minggu atau 2 minggu Sudah bagus. nggak buka. Kita tahu anak terkunci itu juga dari foto anak tersebut kan, Iya. misalkan wali kelas ibu anak ini di tampilannya seperti ini, ada tugas belum aktif, itu sudah pasti terkunci. Dan yang kuncinya kalau kita biar cepat kerjanya harus tahu motornya. Karena waktu itu dia pernah nanya mamanya nggak jawab-jawab, kita lupain semuanya Bu. 1 bulan Bu. 1 bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu terlalu sedikit. Kalau dirasa juga jadi kan saya tidak Kasihan tersimpan. anaknya. Kadang-kadang anak juga ganti password, kita juga nggak bisa mengeluarkan. Bahkan Android juga sudah harus Google. Nah, di sini kita akan sama-sama penggunaan dari Google Drive. Jadi seputar Google Drive, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun Gmail ya. Ada yang sudah ada akun Gmailnya? Tidak mungkin tidak punya Android kalau tidak punya Gmail. Sudah? Mau langsung praktek atau mau teks dulu? Oh, sambil kita jelaskan, Bapak dan Ibu tumpul praktek gitu. Ada yang semuanya sudah mau di Android atau pakai laptop kalau mau langsung praktik. Yang pertama kita buat dulu Google Doc. Google Dokumen. Berarti di sini ini untuk panduannya nanti kita akan sama-sama berdasarkan. Jadi di grup juga sudah di-share materi yang pertama dari panduan membuat Google Dokumen. Itu sudah di-share oleh panitia. Di sini kita yang pertama yang pasti harus punya akun Gmail dulu. Gmail.com. Semua sudah masuk ke, kalau yang laptop gmail.com. Kalau yang Android otomatis ada di surat mail. Gmail. Yang pertama kita harus punya akun Gmail. Yang kedua, buka browser. Kalau misalkan kita mau langsung ke dokumen, jadi saya ulas dulu ya sebelum ke ini. Di Google Drive ini
batasi saja ya. Yang di Google akan kita buat ini, yang pertama Google Doc, berarti yang akan kita mulai sebentar lagi. Yang kedua spreadsheet, yang ketiga slide untuk presentasi, dan Google Meet untuk bukan tatap muka ya, tapi secara virtual dengan peserta didik kita. Jadi kita yang pertama kita buat dulu Google Doc. Ini untuk materi yang akan kita buat atau sampaikan ke siswa. Kalau misalkan ada yang di spreadsheet, otomatis itu berarti seperti di Excel. Di slide berarti seperti PowerPoint. Nah, nanti setelah kita buat semua materinya, apa yang akan kita sampaikan ke peserta didik, otomatis kita harus berhadapan secara virtual dengan menggunakan Google Meet. Selain Google Meet, nanti ada lagi aplikasi. Yang pertama Zoom dan yang kedua Webex. Zoom biasanya dipergunakan kalau standarnya sudah punya akun seperti Devdikbud, terus DIT PSMK. Biasanya mereka menggunakan Zoom. Tapi kalau Dinas Provinsi Jawa Barat biasanya menggunakan Webex. Webex itu seperti pernah kemarin waktu yang rapat-rapat secara dulu kemarin pernah kita gunakan Webex. Jadi ada Webex, ada Zoom. Hampir sama. Yang pasti kita harus punya akun Gmail. Itu yang pertama. Selanjutnya bit.ly. Bit.ly di sini untuk men-share, mendirect link file yang kita buat di Google Form atau Google Drive, dibagikan ke peserta didik supaya tidak terlalu panjang. Dan bit.ly di sini ini kalau kita customize secara benar, itu akan menghasilkan uang. Jadi siapa yang paling banyak mengakses bit.ly file yang kita share, banyak yang mengakses, itu akan seperti YouTube, tapi bentuknya tidak masuk ke rekening, tapi ke file seperti di YouTube kan biasa premium kan, itu kan para YouTuber kan lagi rame. Bit.ly di sini juga sama, jadi menghasilkan uang dengan catatan kita harus rajin. Jadi share ruko beres, itu diapain, itu dioprek-oprek deh. Yang penting gugur kewajiban melaksanakan workshop selanjutnya jawab beli tinggal keren. Itu yang pertama kita ke Google Drive dengan Google Doc. Bisa langsung, atau yang sudah biasa yang sebelahnya kita sharing saja. Bukan berarti saya sudah biasa, tapi karena tugas di sini di depan, jadi saya menyampaikan di payunan Bapak dan Ibu. Akun Gmailnya sudah? Kalau sudah, kita buat atau masuk ke Google Drive. Nanti panduannya bisa dibaca, nanti di sana ada. Kalau kita di laptop, otomatis kita masuk ke jadi yang pertama, langsung praktek atau materi dulu? Oh.
ke ruang guru? Oh. Kalau mau ke TITL silakan, tapi ke Pak. Jadi kalau misalkan yang ruang guru, oh ada benar. Kalau misalkan ruang guru penuh, ada yang tersambung ke ruang guru? Anu nyambung ke ruang guru, langsung praktekkan. Yang tidak tersambung ke ruang guru, minta passwordnya ke TITL. Kalau yang saya mau lupa kotak mah, kotak lagi. Lamun pada amal, tetri itu udah buat itu. Jadi payu nyarios yang bagi gede. Ya amal itu gimana? Amal lagi sulit. Ini riak besar. Ya. Jadi kalau yang tersambung ke ruang guru silakan ruang guru. Kalau yang belum tersambung atau susah disconnected terus ke TITL ya. Kalau ya kuotanya unlimited ya bagi-bagilah dengan tetangga sebelah. Sudah yang tersambung ke ruang guru dan semuanya. Kalau sudah kita masuk ke akun Gmail dulu kita masing-masing. Yang sudah ada gunakan lagi, ingat passwordnya apa. Yang belum kita buat akun masing-masing, masukkan nomor, siapkan nomor HP masing-masing. Ada yang sudah akun Gmailnya sudah semua atau yang belum? Bisa masukkan ke Gmail passwordnya poho. Iya Pak, lupa banget. Pasti satu. Hanya wajib. Kami badai Bu, tapi ada terus komen. Paling oh, ada Bu Eva sudah. Tidak mantap. Tadi Eva Ustaz. Terus Eva Ustaz. Kalau yang sudah masuk seperti biasa, akunnya apa, nama emailnya apa, kalau nomor konser dimasukkan, passwordnya jangan lupa. Sudah? Jadi kalau misalkan ini karena keterbatasan jadi next ya, selanjutnya password tapi muter. Jadi kalau sudah password, next, tunggu loading. Pasti tampilannya akan seperti ini. Kalau emailnya sudah masuk, otomatis tampilan Gmailnya sudah bisa diakses. Selanjutnya kita klik yang 9
titik ya, ada 9 di sana. Nah, kita masuk ke Google Drive. Bu, ke sini bukan? Putar. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke tombol yang 9 kecil, berarti klik drive. Pak. Jadi tombol 9 klik. Nah, di sana ada Google Drive. Klik. Kalau sudah Google Drive, tunggu sampai motor. Selanjutnya, kalau sudah, kita ada plus yang baru, klik baru plus, logo plus. Nah, di sana ada Google Dokumen. Google Doc. Nah, di Google Doc ini kita tinggal membuat aplikasi seperti software seperti Word. Jadi biasakan kalau kita mengetik di Word, yang pertama media penyimpanannya itu kan pasti
mau di save-nya kadang kalau misalkan di flash disk, di hard disk eksternal, di PC kita pasti lupa pada suatu saat. Tapi kalau kita di-upload, disimpan di Google Drive, otomatis yang kita buat akan tersimpan di akun masing-masing. Dengan catatan pada saat mengakses passwordnya jangan lupa untuk selalu ingat. Jadi kita buat, orang lain juga bisa mengakses kalau kita di-share ke yang lain. Ini tampilannya seperti Word. Silakan Ibu dan Bapak membuat administrasi pembelajaran RPP. Nanti kurikulum akan menugaskan seluruh guru akan menyimpan di Google Drive masing-masing biar mudah diakses oleh email kurikulum. Nanti buat administrasi pembelajaran dibuat di Google Doc. Tinggal kopikan dari Word yang biasa, simpan di Google Drive di Doc. Kalau posisinya Word, otomatis kita Google Doc. Kalau Excel berarti Google Spreadsheet. Kalau PowerPoint, filenya berarti kita simpan di slide, Google Slide. Mudah kan? Jadi gunanya yang pertama Google Doc biar bisa diakses dan kita share ke kurikulum untuk mempermudah. Kita simpan di Google Drive, RPP, administrasi pembelajaran lah pokoknya dari RPP, terus silabus dulu ya, silabus dan sebagainya, administrasi pembelajaran yang berbentuk filenya doc, simpan di Google Doc. Kalau saya contohkan otomatis nunggu Pak Ihsan lama kan, kecuali saya contoh. Jadi maksudnya di sini kita buat administrasi pembelajaran, simpan di Google Doc. Selanjutnya terus filenya apa, nama judulnya nanti kita bisa share ke kurikulum misalnya. Ini kan sudah dibuatkan. Nah, ini kita tinggal kirimkan. Nah, bagikan ke siapa? Di sana ada aksesnya nanti. Kalau aksesnya hanya pemilik, otomatis yang lain akan meminta akses dulu ke email kita. Nanti di sana pada saat dipublish mau dikirimkan, ubah ke siapa saja Pak. Ini kita misalkan di-share. Nah, ini link ini mau diberikannya ke pengakses, lihat saja. Nah, ini kan ada 3. Ada yang bisa mengedit. Kemarin kan seperti contoh yang bisa mengeditor. Di sini ada fungsi editor. Editor di sini fungsinya apabila kita memberikan file, misalkan kemarin yang vaksin, otomatis kita menyimpan masing-masing. Berarti editor di sini. Jadi vaksin itu contohnya yang bisa dieditor, karena di sini siapa saja yang memiliki link ini bisa mengedit, bisa menyimpan. Dan kalau misalkan kita ingin puas, delete aja semua yang tadi kemarin. Jadi yang paradenya menurut wah terus tarisian, tapi dihapus turun. Itu karena fungsinya di sini pada saat membagikan link tersebut bisa diedit, bisa dirubah. Jadi fungsinya ada 3. Yang pertama, pengakses hanya lihat saja. Berarti kita bagikan, bisa di-download dan dilihat, tidak bisa menghapus, mengedit dan sebagainya. Tapi yang di sini yang kedua, memberi komentar. Berarti yang mendapatkan link berkomentar. Jadi ada komen dari YouTube. Dan yang ketiga, editor. Ini editor bisa semuanya, bisa mengakses, bisa mengedit, bisa menghapus, pokoknya
semuanya ada di editor. Berarti ini kita klik saja, lihat saja. Jadi teman hanya bisa melihat dan mendownload salin di. Nah, ini kan kalau misalkan posisinya seperti ini, yang biasa kita terima dari kurikulum, ini kan panjang. Nanti kita belajar bit.ly untuk memperpendek link. Jadi link maksudnya link ini Bu. Linknya ini kan panjang, ada 1, C, P, dari link besar, kecil kan itu link has been edited, berarti sudah bisa dibuat. Tinggal kita copy. Copy di atas ada copy, ada share QR code. Kita bisa gunakan bit.ly ini menggunakan QR code. QR code, barcode. Jadi gampang copy, bagikan ke budak, oke, barcode. Link ada di panjang di. Pokoknya kemudahan dengan media yang gratis. Kita harus bisa memaksimalkan bagi beren ame atokeun di ambo mah beda jeung di ambo. Copy, tinggal buka web, WhatsApp, email dan sebagainya. Bagikan linknya, link yang pendek. Coba Pak sekarang di address bar paste. Tetap paste. Ya bandingkan dengan yang ini ya. Ini kan panjang. Kalau sekarang paste di sana Pak. Kontrol A. Ini kan pendek. Kalau yang tadi kan panjang. Kalau sekarang sudah menggunakan bit.ly, jadi anak juga mudah mengingat bit.ly/bla. Berbeda dengan yang tadi com.google/share/di1cw. Anak mungkin terus mau kita ngesian, cuma share, linknya panjang, itulah. Tapi kan berbeda. Oke, untuk share link menggunakan bit.ly ya. Tapi penggunaan doc, spreadsheet, terus slide, saya rasa semuanya sudah pada bisa lah. Tidak mungkin orang sudah S1 tidak bisa ketik di Office. Ya, saya rasa sudah pada bisa kalau untuk pembuatan doc, ngetik Google, ngetik Word sama dengan ini, ngetik Excel sami, spreadsheet tampilannya Excel, slide tampilannya PowerPoint. Bedanya ini menyimpannya di cloud, kalau yang biasa disimpannya di hard disk laptop, hard disk Android, ya dia menyimpannya di Android atau di laptop. Sempurna, tidak sempurna yang beneran, mudah-mudahan beneran. Divaksin. Ada lagi? Coba yang untuk bit.ly mau buat lagi, contoh lagi. Jadi di Google Drive bikin dulu yang akan di-share, bagikan link, pengaksesnya bisa 2, ada yang dibatasi. Kalau posisinya kita dibatasi, untuk mengakses ada fungsinya. Oh, email ini ternyata dia mengakses tapi tidak bisa mengakses, otomatis waktu itu kita masuk, oh anak ini mau akses link ini, jadi satu kehadiran juga ada nilai plusnya. Oh, bilangnya benar yang akses. Kalau bagikan link kan siapa tahu anak tidak mengakses, tapi kalau dibatasi dia pasti assalamualaikum, mungkin perlu diakses. Nah itu ada lebihnya juga kalau
kita pilih yang dibatasi. Jadi penerima link meminta izin dulu ke kita. Ya, meminta izin akses. Kalau sudah dibuat, linknya dibagikan, di copy, dibuat di bit.ly. Kalau sudah bit.ly, nanti kalau misalkan Zoom atau Webex, biasanya di atasnya bit.ly, kode masuknya berapa, ID-nya berapa, passwordnya apa, seperti itu biasanya. Ada bit.ly-nya, ada akses untuk masuk. Pakai batik PGRI ya? Yang putih Sudah? apa rapat kena aja ya? Langsung ke bagaimana? Google Doc, slide, spreadsheet. Ada remong-remong atau Kemarin kan blank? sama ini Bu Mega masuk headset. Ibu nggak mas Ariel kan beli. Jadi Google Drive yang penggunaan Office, Doc, slide, spreadsheet itu hampir sama, tapi penggunaannya kalau Doc berarti seperti Word itu surat atau apa saja yang bentuknya kata-kata atau teks. Kalau spreadsheet otomatis Excel, jadi begitu. Terus ada file yang buat biasanya kalau misalkan sebuah program mengajukan ke kepala sekolah menggunakan spreadsheet, ya turun langsung dibaca. Kalau sudah tinggal dibaca, selesai. Jadi tuh. Selanjutnya slide. Kalau slide itu presentasi, filenya tinggal copy. Kalau misalkan kita susah, Doc ambil yang sudah jadi, Word-nya disimpan otomatis di Drive. Jadi Google Drive di sini itu kapasitasnya 15 GB semuanya ya. Jadi kalau istilahnya ada yang software, ada yang pokoknya yang bentuknya file bisa disimpan, kapasitasnya itu maksimal 15 GB. Jadi gede lah. Kalau cuma Doc ataupun slide dan spreadsheet itu pada kecil semua biasanya. Berbeda dengan MP4, MP3, lagu-lagu kan biasanya juga ada. Tapi ada lagi media penyimpanan yang lain kalau misalkan seperti itu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu seputar Google Drive? Kalau sudah, mudah-mudahan sudah paham ya, sudah ada gambaran lah. Kalau sudah, tinggal ke Meet. Google Meet. Jadi tugasnya Google Meet yang bersebelahan harus saling menyapa menggunakan Google Meet. Jadi di Google Meet kita usahakan ada pasangannya ya. Jadi biar kita langsung ke penggunaannya. Jadi misalkan Pak Alki dengan Bu Bella itu berbagi link akses langsung yang sudah di dia enak gimana kan? Jadi pakai HP, sudah langsung ke ada yang tanyakan dulu Dok, spreadsheet, slide. Sudah, ya. Ini misalkan di Google Drive ada pertanyaan bagus. Jadi Bapak Ibu tidak usah
susah mengetik misalkan doc, spreadsheet, sama slide. Ibu dan bapak punya file, 1 Word, 2 Excel, 3 PowerPoint. Ketiga-tiganya kita simpan di Google Drive. Klik Google Drive. Ada baru upload file, ini langsung masuk ke dokumen yang ada di laptop atau Android. Pertanyaannya kan gitu, bisakah file yang lain disimpan daripada kita susah ngetik? Daripada ibu dan bapak ngetik di doc, spreadsheet, slide, isi capek ini, untuk mempermudah dokumen yang ada di bapak dan ibu di hard disk, upload filenya ke Google Drive kita. Caranya klik baru upload file. Cari filenya, apakah bentuknya dokumen, Excel, atau PowerPoint. Langsung diupload ke, misalkan ini ada contoh varian rasa, open. Nah, di sini kita cek sampai menunggu upload selesai. Betul. Kalau sudah, cek di sini sudah tersimpan tuh varian rasa, kita sudah masuk ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu harus jadi upaya bikin Google Doc. Padahal jangan tadi mah hanya untuk mempermudah isi filenya belum ada, tapi ini langsung di tersimpan di Google Drive. Tapi kalau misalkan filenya sudah ada, kita tinggal upload file, bentuknya doc, XLS, PPT, ya, atau PDF, juga sama. Mudah-mudahan paham. Pak ya, jadi upload file. Kalau nggak diupload, ya tinggal harus diupload. Kecuali buat sendiri tadi di Google Doc, lain. Kalau ini untuk mempermudah daripada tambah lagi, kalau filenya sama, tapi kalau misalkan filenya beda, oh kita dituntut harus buat ini yang baru. Tapi Word ayah di laptop kan biasanya ada yang ada Word-nya, Office, ada yang tidak kan. Tapi berbeda dengan Mac, Apple, beda. Masing-masing pasti punya aplikasi masing-masing. Seputar ini sudah, tinggal ke ada yang ditanyakan lagi? Wajib pas ke PTS Tinggal itu praktek. pas Buya ini pas Nanti pasti ada ngakos ke tante gitu. ngakos dia tenang lah Kan yang praktek mah prakteknya. kan yang punya praktek Praktek anu langsung dengan materi kita. Oh, Nah, langsung. jadi balik Sedikit-sedikit Pak. di komputer sudah ada filenya, administrasi pembelajaran sudah. Jadi tugasnya nanti kata kurikulum administrasi pembelajaran di-upload filenya ke Google Drive masing-masing. Jadi nanti pada saat kurikulum meminta filenya, jadi tinggal nah kalau untuk belajar IT sebenarnya ini aksesnya ada di operator. Dok, mana ada di praktek tuh? Ini gua bikin beres. IT. Oh, iya. Ya. Ya. Bisa menggunakan bisa. Kalau di Google Drive itu maksimal 15 giga. Hapus ya.
tidak bisa diteruskan kalau itu belum diisi. Kalau ini teruskan. Nah, ini daftarnya menggunakan akun Gmail masing-masing. Berarti pilih yang logo Google yang paling bawah ada SSO, ini mah akun yang Napodi, ada Google, ada Facebook. Silakan yang ada yang apa ya. Tapi lebih bagus disatukan di Google akunnya. Nanti juga Webex pasti ada notif di emailnya. Kita fokus dulu ke Zoom, berarti kita gunakan akun Google yang sudah ada. Klik Google-nya. Nah, di sini TKJ sudah dibuatkan, berarti klik TKJ. Nah, ini posisi yang TKJ sudah dibuat dan ada meeting yang sudah dibuat. Jadi dischedule-kan jam 14.15 45. Berarti di Zoom jatahnya yang free hanya 45 menit. Webex 50 menit. Berarti kalau yang mau yang bukan free itu sekitar 700.000 atau 500.000 harus bayar dengan menggunakan dolar dan kartu kredit card. Berarti kita pilih yang free saja karena tadi kan daftarnya di gratis. Nah, kalau sudah, ini tampilan ada di menu kita kayak di Gmail, berarti ada tampilan Gmailnya. Di sini ada profil bisa diedit, mau fotonya mau apanya silakan sesuai dengan personal masing-masing. Kalau sudah, kita posisinya akan membuat mengagendakan pertemuan dengan ataupun rapat meeting dengan siswa. Berarti kita tentukan kapan pelajaran kita akan disampaikan melalui Zoom. Berarti kita masuk ke menu meeting, klik meeting. Sudah masuk? Oh, menyimak dulu. Oh iya, daripada kita bagian. Kita klik rapat dulu. Sini sudah di posisi rapat, di menu rapat. Di posisi sebelah kanan ada schedule meeting. Schedule meeting berarti jadwalkan rapat. Kapan akan dilaksanakan? Sebelum ke penjadwalan, kita harus ingat dulu tentang AM dan PM. Karena ini posisinya di luar, otomatis AM dan PM berpengaruh. Kita menjadwalkan jam 1.30 AM, pasti diaksesnya harus nanti tengah pagi jam 1. Kalau PM berarti sore, itu kan? Jadi kita harus ingat dulu AM dan PM. Jadi kita buat karena kita kumaha teh jadwalkeun udah bener 1:30, tapi ternyata salah di AM dan PM. Kita klik jadwalkan rapat. Dan seperti biasa. Nah, di sini kalau sudah tampil topik di sini berarti kita akan mengagendakan untuk workshop misalkan. My meetingnya apa, pertemuannya apa, penjelasan tentang apa. Misalkan pertemuan 3 membahas pelajaran. Kalau praktek ya produktif biasanya kan suka dipegang. Kalau misalkan ini apa caranya gini. Dijadwalkan di sana pertemuannya apa, temanya. Yang kedua, keterangan opsional bisa diisi atau tidak sesuai dengan kalau misalkan di sini silakan KIKD-nya mau ditulis ataupun tidak. Kecuali yang rapat workshop dan sebagainya. Berarti kalau misalkan di sini membahas tentang apa KIKD-nya. Kalau ini digunakan untuk virtual dengan siswa.
Atau kalau misalkan jurusan tidak bisa ke sekolah, tapi kita menggunakan JUMAS selama 45 menit. Keterangan boleh diisi, boleh tidak, opsional. Kapan? Kapan berarti tanggal, bulan dulu. Kalau ini kan buatan luar, berarti bulan, tanggal, tahun. Berarti harus diingat Februari, diklik kalender. Nah, ini tanggalnya kita tentukan kapan akan dilaksanakan. Misalkan jadwal buat Senin. Atau sekarang 11. Klik Pak, yang benar Pak. Pilih. Jamnya jam berapa? Di sana kalau Indonesia ada sore dan berarti jam 3. Kalau di bahasa Inggris di HP biasanya ada AM dan PM. Jadi kita harus ingat kalau PM berarti sore, kalau AM berarti siang atau pagi dari jam 9 sampai jam 12. Dari jam 12 siang sampai 18 berarti masuk ke PM. Sore. Misal sore. Jam 3 sore. Ini notifnya akan timbul ke email kita. Nanti akan penjadwalan, ada notif prank. Sekarang ada jadwal buat Zoom dengan anak-anak. Durasi ini harus 0. Di sini 0. Kalau yang 1 hari 1 hours, 1 hours berapa menit? Berarti 0. Kan jatahnya cuma 45 menit. Otomatis di sini kalau misalkan kita ketik 1 tidak akan bisa lanjutkan karena yang free. Berarti durasinya yang 1 hour 0 itu dulu menit 45 paling bawah. Nah, pakai mouse Pak. Namanya dulu. F5. Ya berapa? Ulangi lagi. Hours, jam. Berapa jam? Berapa menit? Berarti durasinya 0 jam 45 menit. Nah, di sini sudah ada, kalau misalkan ada 2 pilihan, ada generate otomatis, ada yang ditentukan secara personal meeting. Terus passwordnya kita jangan terpaku di sini, security-nya karena ininya susah, berarti kita hapus, ganti dengan yang normal. Biasanya kalau kebanyakan 1 sampai 5 passwordnya. Dihapus Pak. Ya, 1 sampai 5 misalnya. Passwordnya biar mudah diingat. Terus ke bawah. Nah, ini videonya siapa saja yang boleh ditampilkan, apakah peserta atau host kita, guru. Kita kan posisinya sebagai host, partisipan berarti siswa. Host di sini berarti kita harus on berarti supaya bisa terlihat. Siswa juga sama. Kalau misalkan absen tapi mukanya buat singlet dan sebagainya, tidak berseragam. Nah, ini meeting option low, berarti pada saat join langsung otomatis tersambung gitu kan. Low diizinkan, low partisipan, jadi siswa langsung connect atau masuk. Terus di mute di sini berarti mikrofon siswa pada saat masuk pertama kali itu langsung dikali ya, jadi off.
si suaranya jadi ke rame, kecuali dia kalau diizinkan oleh kita nanti pada saat sudah jalan, kan ada dua, ada mikrofon, ada video. Nanti kalau misalkan kita mau ngabsen Bapak Agung, kan kita cek dulu niatnya biar unmute, ada unmute, ada mute, ada unmute. Kalau sudah, ini silakan disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau misalkan rada clear, ini coba-coba kemana gelap, oh ternyata ini unmute semua, ada kesalahan tentang pemilihan mute dan tidaknya. Kalau sudah, kita save. Kalau sudah di save, nah ini penjadwalan buat dibagikan ke siswa. Nanti kita kan sudah dijadwalkan nanti barusan jam 15 atau jam 3. Nah, kita kopikan salin undangan, kita kirim melalui WA, melalui email. Ini salin undangan. Lagi-lagi karena ini panjang, ini kan US 05web.info panjang. Kita kalau misalkan tadi biar short atau pendek lagi linknya, kita gunakan bit.ly lagi. Kopikan yang dari bawah Pak, dari sampai PWD. Salinnya langsung. Nah ini batalkan dulu Pak. Itu salin undangan aja, klik. Langsung ada di bit.ly, dikirimkan lagi. Nah, biar tidak panjang, tapi kalau misalkan posisinya lebih dihapus Pak dari terus nah itu lebih ke atas itu. Nah, ininya berarti bisa diisi dengan pertemuan ataupun jadwal sidik, jadwal nanam jamur, panen, sesuaikan dengan share seperti biasa, kopikan dan share ke peserta didik. Balik lagi ke Meet. Nah ini kan kalau misalkan posisinya passwordnya menunjukkan hide, unhide. Ini kan passwordnya 12345. Berarti mudah diingat kan. Jadi kalau misalkan sudah di share, si anak tidak punya desktop, kita langsung ke URL-nya, masukkan minta password. Ini kalau sudah dibuat dan dibagikan, kita mulailah. Nanti kalau sudah dimulai, di start, otomatis dia akan memberikan notif pada saat jam 3 kita ada meeting dengan siswa. Luncurkan. Nah, nanti kalau sudah sampai jam 3 ini otomatis dia akan buka. Nah, sampai sini zoom dulu bisa, karena kalau misalkan dibuat tapi diagendakannya jamnya sekarang jam 13.54, otomatis sudah bisa terkoneksi. Kalau ini sudah dijadwalkan, tadi ada yang sudah dijadwalkan kan sebelumnya, yang bengkel. Ini
membagikan meeting yang sebelumnya cancel Pak. Nah, posisi desktop ini kalau misalkan posisinya awal sudah dibuat, dan yang paling utama kalau sudah dibuat di desktop laptop kita harus ada Zoom meeting di desktop. Di sana ada Zoom. Kalau sudah desktopnya ada, di desktop Zoom klik 2 kali, nanti dia akan ada join dan sign in. Join meeting. Kalau diklik join meeting, berarti kita memasukkan kode link yang dibagikan atau yang di-share. Kalau sign in berarti kita masuk sebagai host. Di sini ada 2, join meeting berarti kita mengikuti undangan yang dibagikan linknya. Kalau sign in posisi kita sebagai host. Ya, kalau join berarti diundang, kalau sign in berarti mengundang. Posisinya seperti itu. Salah gampang. Nanti meeting pilih badai dipraktekkan Zoom meeting. Nah, ini ada sign in with Gmail. Jadi harus diingat ya, meeting di sini berarti harus ingat email masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti tidak ingat, otomatis notifnya akan masuk ke email kita. Jadi pada tanggal sekian, jam sekian, Anda harus meeting memulai gelap. Ada notif kan nanti mulai bisa. Lunch Zoom. Kalau mahasiswa kan pasti tampilan di desktop ya, tapi hampir sama dengan di Android. Ada new meeting, berarti kita akan membuat meeting. Ada join,